Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pemimpin klan, sejujurnya, apakah Anda mengantisipasi hasil ini? Tetua Agung yang masih dalam keadaan terkejut tiba-tiba bertanya. Mata tetua ketiga tiba-tiba berbinar dan dia menatap ke arah pemimpin klan. Berpikir jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh pemimpin klan, maka dia akan mendapat masalah besar. Sejujurnya, jika hanya lantai 2, saya sangat percaya pada Xiaoyan. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya yakin padanya. Anda juga tahu bahwa di aula penyelidikan hati bukan hanya kekuatan yang penting, terutama karena ini adalah pertama kalinya dia masuki aula penyelidikan. Tetapi saya tidak menyangka dia akan terburu-buru ke lantai 3. Mungkin Anda tidak tahu bahwa saya hampir menyesalinya saat itu, karena takut sesuatu akan terjadi padanya di sana. Dan saya akan kehilangan murid yang luar biasa, tepat setelah saya menerimanya. Apakah Anda pikir saya tidak merasa cemas? Menghadapi pertanyaan tetua agung itu, pemimpin klan obat berkata terus terang, dan ketakutan di wajahnya mengundang tawa semua orang. Sangat percaya diri. Mata tetua ketiga berputar-putar. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa ada sedikit niatan untuk merencanakan sesuatu, sehingga dia tidak dapat menahan perasaan sedikit marah dan tertekan terhadap inti-inti sihir yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana bisa ekspresi tetua ketiga disembunyikan dari pandangan pemimpin klan obat? Sambil menahan senyum yang hampir tak terlihat di matanya, pemimpin klan obat melanjutkan. Sebenarnya hasil ini cukup bagus dan saya sangat puas. Setidaknya hari ini membuat Yulingxin dan para pemuda di klan obat saya yang menganggap diri mereka jenius tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari mereka. Karena hal ini dapat meredakan kesombongan dan rasa percaya diri mereka yang biasa, yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin itu, semua orang mengangguk. Yulingxin, Yomeng, dan Yohui tampaknya telah menyadari sesuatu, dan ekspresi tetua ketiga juga menjadi lega. Tetapi tetua ketiga masih merasa sangat tidak nyaman, dan dia berpikir dalam hatinya, pemimpin klan, Anda benar-benar melakukan ini, tetapi saya harus menanggung biayanya sendiri. Tetua ketiga menundukkan kepalanya dan mengeluh dalam hati. Penatua ketiga, bagaimana kalau saya memberi Anda diskon 20%? Melihat semua orang tertawa, tetapi tetua ketiga tampak kesakitan, sehingga Xiaoyan tidak dapat menahan senyum dan bercanda kepada tetua ketiga, sehingga suasana selalu harmonis ketika penghalang disingkirkan. Wajah tetua ketiga memerah dan dia berkata dengan leher kaku, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata saya sebagus emas, jangan harap saya akan kehilangan muka di hadapan Anda. Itu hanya beberapa inti sihir dan saya tidak akan memberi Anda kurang dari itu." Semua orang tertawa makin bahagia. Dalam candaan dan obrolan ringan, hubungan antara Xiaoyan dan klan obat dengan cepat memanas. Tawa dan kegembiraan selalu berlalu dengan cepat. Dan pemimpin klan obat tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan, apa rencana Anda selanjutnya? Apakah Anda ingin tinggal di klan obat lebih lama lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan tabib, setelah hening sejenak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, meskipun saya enggan meninggalkan kalian semua, saya harus bergegas kembali untuk membuat persiapan penuh, guna mengumpulkan rumput hemeng untuk leluhur saya." Baiklah, ilusi hutan Cusi penuh dengan bahaya, meskipun masih ada waktu sebelum dibuka. Akan lebih baik jika bersiap lebih awal, dan itu akan lebih menyeluruh. Dengan begitu pentingnya urusan yang harus dipersiapkan, pemimpin klan obat tidak dalam posisi untuk menahannya. Setelah makan malam yang meriah, tetua ketiga memberi Xiaoyan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6.
Kemudian pemimpin klan obat dan beberapa tetua membawa Xiaoyan untuk mendapatkan pil pembaharuan jiwa yang menentang surga. Lalu mengantar Xiaoyan, Jenny dan yang lainnya ke tempat yang jauh di luar wilayah klan obat. Sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dengan enggan. Angin sore berembus lembut di malam yang berkabut. Xiaoyan, Jenny, Nan Erming, dan Ji Ying berada dalam suasana hati yang sangat baik saat mereka tertawa dan bercanda. Namun tiba-tiba Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah serius, kemudian semuanya begitu sunyi. Dan malam semakin gelap. Apakah pembunuhan itu akan berlanjut? Ada apa? Yani memperhatikan perubahan ekspresi Xiaoyan dan bertanya dengan lembut. Segera kekuatan jiwa menyapu dan hati-hati dari kejauhan, dan setelah memastikan tidak ada yang aneh, Xiaoyan secara singkat memberitahu Jenny dan yang lainnya tentang pembunuhan yang ditemuinya dalam perjalanan ke klan obat. Kami bergegas ke sini karena kami merasakan Anda dalam bahaya. Jenny menggigit bibirnya erat-erat. Diam-diam dia masih merasa takut bila teringat debaran jantungnya saat itu. Lalu wajah cantiknya berubah dingin dan aura pembunuh yang tak terlihat muncul dari tubuhnya. Kekuatan macam apa yang begitu berani? Saya tidak tahu kekuatan apa itu. Saya masih belum punya petunjuk tentang itu. Xiaoyan mengusap alisnya yang bengkak dan berkata dengan sedih. Mendengar itu semakin ganas tatapan Jenny, bahkan semakin dingin ekspresi Nan Erming. Meskipun mereka tahu Xiaoyan dalam bahaya sebelum mereka datang, mereka tidak pernah menduga bahwa ada lebih dari satu kekuatan yang mencoba membunuh Xiaoyan, dan ada lebih dari satu pembunuh yang dikirim. Jadi bahayanya jauh di luar imajinasi mereka. Jenny, Nan Erming, dan Ji Ying sangat ketakutan dan marah. Niat membunuh meledak pada saat ini seperti suatu zat, menghancurkan rumput liar di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Tetapi Jenny segera tenang dan terdiam sejenak. Dia nampaknya mencium sedikit bau kekeruhan dalam angin malam. Setelah melihat sekeliling, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Malam terlalu gelap untuk penyergapan, karena musuh dapat mengirimkan gelombang pertama. Mereka sangat mungkin mengirimkan gelombang kedua. Selain itu, setelah kegagalan pembunuhan pertama, orang-orang yang dikirim untuk kedua kalinya pasti lebih kuat dari yang pertama. Jadi, kita tidak boleh ceroboh." Nan Erming mendongak ke arah sosok-sosok bayangan di kejauhan dalam gelapnya malam, yang mungkin merupakan bayangan pepohonan atau sesuatu yang lain. Jarinya perlahan menyentuh cincin penyimpanan, siap mengayunkan senjata ginseng melintasi langit kapan saja. Yijing memiringkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, kita benar-benar harus berhati-hati. Nona, kita tidak terlalu jauh dari klan obat sekarang. Mengapa kita tidak kembali dan meminta klan obat untuk mengirim seseorang untuk mengawal kita?" Jenny merutkan kening dan setelah berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, kita bisa percaya pada kepala klan obat, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam klan obat? Bagaimanapun kita tidak bisa 100% yakin ketika meminta klan obat untuk mengirim seseorang untuk mengawal kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati dari sebelumnya." Nan Erming mengangguk sedikit dan menyetujui kata-kata Jenny. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Ying bertanya dengan cemas. "Menghadapi bahaya yang tidak diketahui, sekarang kita hanya punya dua pilihan." Jenny berkata setelah berpikir sejenak. "Salah satunya adalah kita mundur ke klan obat dan meminta pemimpin klan menyampaikan pesan kepada Kaisar Iblis dan Sailong, serta yang lainnya, meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menjemput kita. Yang kedua adalah kita hanya berempat. Dengan keuntungan dari jumlah kita yang sedikit dan fleksibilitas, kita dapat menyelinap kembali ke Xiao Mansion." Namun begitu Jenny selesai berbicara, tatapan Xiaoyan beralih ke kerumunan. Dia melihat ke arah hutan yang tidak jauh dari sana dan mendesah. Sudah terlambat, benar-benar ada penyergapan dan musuh datang begitu cepat. Dia telah menangkap lebih dari selusin aura yang tersembunyi di hutan dan mereka bergegas ke arahnya. Dalam waktu singkat, musuh telah mendekati Xiaoyan tanpa Xiaoyan sadari. Kecepatan yang demikian cepat yang menunjukkan bahwa musuh sangat kuat.
Sion melambaikan tangan kanannya sambil memegang penguasa api surgawi di tangannya. Api biru abu-abu langsung menyebar dan penguasa itu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan kobaran api itu membuatnya menonjol. Meskipun tidak perlu terlalu menonjolkan diri, tetapi Jenny tahu bahwa Xiaoyan ingin musuh memfokuskan seluruh perhatian mereka padanya. Pertama, ini akan memungkinkan Jenny dan 3 orang lainnya berada di tempat yang relatif gelap dan bertindak sebagai pasukan kejutan. Kedua, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Jenny dan yang lainnya melihat satu sama lain dengan jelas dari kekuatan mana musuh itu berasal. Dan kerjasama di antara beberapa orang menunjukkan pemahaman diam-diam yang luar biasa pada saat ini. Jenny dan Nan Erming dan Ziying perlahan mengeluarkan senjata mereka dan menaruhnya di belakang punggung, menutupi cahaya seperti merkuri pada senjata dan mencoba untuk tetap bersikap rendah hati sejalan dengan ide Xiaoyan. Saat senjata Xiaoyan menyala dan api surgawi muncul, selusin sosok yang bersembunyi di hutan berjalan keluar dari kegelapan. Namun mereka tidak mengambil tindakan, tetapi diam-diam menatap Xiaoyan dan 3 orang lainnya. Cuma keseluruhannya adalah 18 orang. Mereka semua terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa dari mereka. Kecuali mereka semua mengenakan pakaian berwarna merah tua. Hanya pola merah cerah yang disulam di dada dan memanjang sampai ke pinggang. Sungguh aneh dan tak terlukiskan. Akan tetapi, ke-18 orang ini membuat pupil mata Xiaoyan dan ketiga orang yang menciut hingga ekstrim. Dan hati mereka pun hancur lebur, karena tidak seorang pun dari mereka yang mampu melihat menembus tingkat kultivasi ke-18 orang ini. Dengan kata lain, ke-18 orang ini sedikitnya berada di puncak Dodi bintang 5. Ya Tuhan, betapa kuatnya kekuatan ini, dan mereka mengirim hanya untuk saya. Xiaoyan bahkan merasa agak terhormat pada saat ini, dan kepahitan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia berpikir kali ini dia mungkin berada dalam bahaya besar. Tapi Jenny dengan cepat memahami situasinya dan bibirnya yang merah merona menampakkan sedikit kekejaman. Pada saat ini, pria parubaya di antara 18 orang itu bertanya, "Permisi, apakah Anda Tuan Muda Xiao?" "Hah?" Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut dan merutkan kening karena tidak percaya, karena tidak banyak orang yang memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Muda Xiao. Setidaknya mereka tidak akan muncul di mulut orang-orang yang ingin membunuh Xiaoyan. "Siapa Anda?" Xiaoyan malah bertanya dan tidak menjawab karena tidak berani lengah. Itu seharusnya benar. Pria parubaya itu tersenyum lalu mengangkat tangannya dan melambai kepada 17 orang di belakangnya. "Saya tidak peduli dari kekuatan mana Anda berasal. Jika Anda ingin menyakiti Tuan Muda Xiao, maka lewati mayat saya terlebih dahulu." Nan Erming melihat pria parubaya itu melambaikan tangannya, berpikir bahwa dia akan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Dia segera mengguncang semangat juang yang terkondensasi dalam senjata. Jingsan menjadi bunga senjata, menghalangi Xiaoyan di depannya. Ziying memegang sebilah pedang ganda, berdiri di samping Nan Erming dengan ekspresi dingin di wajahnya. Alis Jenny berkerus semakin erat dan jari-jarinya yang memegang senjata terlihat sedikit memutih karena terlalu kuat. Namun sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya oleh Xiaoyan dan 3 orang lainnya muncul. Pria parubaya itu memegang sebuah token di tangannya dan 17 orang di belakangnya benar-benar membungkuk kepada Xiaoyan. Mo Sue, anggota pengawal darah yang berada tepat di bawah Kaisar Iblis, memimpin bawahan saya untuk memberi hormat kepada Tuan Muda Xiao. Bawahan kakak tetua? Xiaoyan menatap token yang dipegang Mo Sue dengan heran. Simbol dan aura unik klan iblis di atasnya begitu familiar. Tubuhnya yang tegak tiba-tiba menjadi rileks. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya, dan rasa gembira membuncak tak terkendali dari hatinya. "Di mana Kaisar Iblis?" Jenny sangat berhati-hati karena tidak seorang pun pernah melihat pengawal darah Zili milik King Horan sebelumnya. "Anda seharusnya Nona Jenny kan? Melaporkan kepada Nona Jenny, Kaisar Iblis dan Xiao Zhan sedang mencari Tuan Muda Xiao dalam perjalanan mereka ke klan obat. Kami diperintahkan untuk datang langsung ke klan obat
dan mengintai di dekat klan obat untuk menanyakan kabar Tuan Muda Xio. Oh, jadi begitu. Kenapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Wajah Jenny menjadi rileks dan dia mengajukan pertanyaan lain dengan santai. Nona Jenny, tugas kami adalah melindungi keselamatan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis tidak memiliki masalah keselamatan di kota Jushi, jadi kami tidak pernah muncul. Ya, itu masuk akal. Tapi Kaisar Iblis tidak ada di kota Jushi kali ini. Kenapa Anda tidak bersama Kaisar Iblis? Jenny tersenyum manis, tetapi pertanyaan tepat sasaran dan jelas bahwa dia belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Mo Sue melihat kecurigaan Jenny dan menjelaskan dengan hormat. Setelah Kaisar Iblis menerima surat yang ditinggalkan oleh Nona Jenny, dia segera mengirim sejumlah besar orang untuk mencari Tuan Muda Xio. Kaisar Iblis berkata bahwa dengan beberapa tetua yang mengikuti mereka, keselamatannya tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk Tuan Muda Xio, meskipun Nona Jenny menemukan Tuan Muda Xio dengan bantuan kontrak darah, kekuatannya masih sedikit lemah. Jadi dia memerintahkan kami untuk mengintai di luar klan obat, untuk mencegah Anda mengalami kecelakaan saat tiba di klan obat. Meskipun penjelasan Mo Sue sangat ringkas, bahkan tidak ada emosi apapun dalam kata-katanya, seolah-olah mereka hanyalah sekelompok mesin yang menjalankan perintah Kaisar Iblis. Setelah mendengar Mo Sue berbicara tentang perjanjian darah antara dirinya dan Xiaoyan, Jenny akhirnya menghela nafas lega. Jelas dia yakin bahwa ke-18 orang ini tidak diragukan lagi adalah orang-orangnya sendiri. Sebab hanya sedikit orang dekat yang mengetahui perjanjian darah antara dia dan Xiaoyan. Setelah lega, dia tersenyum pada Mo Sue sambil meminta maaf. Keselamatan Tuan Muda Xio terlalu penting, jadi saya harus mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Mohon jangan pedulikan Kapten Mo. Nona Jenny, Anda terlalu sopan. Ini menyangkut keselamatan Tuan Muda Xio, jadi kita harus berhati-hati. Melihat Jenny telah menghilangkan keraguannya, Mo Sue juga menghela nafas lega. Kapten Mo Sue, bolehkah saya bertanya sesuatu? Suen telah menyimpan penguasa api surgawi dan bertanya pada Mo Sue dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Tuan Muda Xio, jangan ragu untuk bertanya. Kaisar Iblis memberitahu kami sebelum kami datang ke sini bahwa jika kami bertemu Tuan Muda Xio, kami harus memperlakukannya dengan cara yang sama seperti kami memperlakukannya. Jadi perintah Tuan Muda Xio adalah perintahnya. Mo Sue menjawab Xiaoyan dengan hormat. Sikapnya benar-benar tampak seperti dia sedang menghadapi Kaisar Iblis sendiri. Xiaoyan sangat tersentuh saat mendengar ini, tetapi dia masih penasaran dengan pertanyaan di benaknya. Sebelumnya, saya telah menggunakan kekuatan jiwa saya untuk mendeteksi keadaan sekitar, tapi saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Anda bisa berada di dekat kami dalam waktu yang begitu singkat? Apa kelebihan Anda? Di benua Dodi adalah hal yang tabu untuk menanyakan kekuatan orang lain, kecuali dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Tetapi Mo Sue nampaknya tidak keberatan sama sekali, setidaknya dia tidak keberatan Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini padanya. Jadi dia tersenyum dan menjawab. Kami di prajurit darah bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Kaisar Iblis. Oh, karena itu, kekuatan setiap orang di atas benak bintang yang terendah adalah awal 6 bintang, dan saya awal 7 bintang. Xiaoyan, Nan Ermin, dan Jiying semuanya menghirup udara dingin. 18 orang yang terendah adalah awal 6 bintang, dan kapten adalah awal 7 bintang. Bukankah ini terlalu kuat? Tapi Jenny tidak terkejut. Melihat Xiaoyan dan 3 orang lainnya sangat terkejut, dia tidak dapat menahan tawa. Seolah-olah dia menertawakan Xiaoyan dan yang lainnya karena membuat keributan. Lihat betapa takutnya kalian, bola mata kalian hampir copot. Kaisar Iblis adalah pemimpin klan Iblis Darah. Klan Iblis Darah adalah keluarga kerajaan dari klan Iblis. Sangat normal bagi mereka untuk memiliki penjaga seperti itu. Pemimpin kekuatan besar mana di benua Dodi akan memiliki penjaga seperti itu? Ketika klan Xio kita berkembang di masa depan, kalian juga harus memiliki penjaga dengan kekuatan seperti itu. Xiaoyan berpikir dalam hati bahwa yang dikuatkan timnya sekarang, Xiaozan,
baru berada di tahap awal bintang 6. Saat dia punya pengawal dengan kekuatan sebesar ini, bukankah yang terkuat di tim sudah berada di bintang 6? Apakah dia masih membutuhkan perlindungan seperti itu? Tetapi Xiao masih dengan tulus senang bahwa King Horan memiliki kekuatan terpendam yang begitu dahsyat. Tiba-tiba Xiao teringat sesuatu dan bertanya dengan serius kepada Mo Xue. Karena Anda adalah pengawal saudara King, Anda pasti punya cara untuk menghubungi saudara King, kan? Iya. Mo Xue mengangguk sebagai jawaban. Baguslah, Kapten Mo Xue, karena kita sudah aman sekarang, Anda harus segera menghubungi Kaisar Iblis dan memberitahunya bahwa Anda telah bersatu kembali dengan kami dan memintanya untuk tenang dan tarik semua orang yang mencari saya. Di bawah perlindungan pengawal darah yang langsung berada di bawah Kaisar Iblis, Xiao Yan dan kelompoknya terbang di malam yang gelap gulita bagaikan tinta. Di bawah perlindungan pengawal darah dalam formasi berbentuk V, merasakan kesejukan malam yang tenang. Nan Ermin dan Zijing akhirnya menghela nafas lega, tapi Jenny yang sedikit mengernyit. Setelah bertukar pandang dengan Xiao Yan, dia bertanya pada Mo Xue. Bahkan Anda juga keluar. Operasi pencarian ini telah mengungkapkan kekuatan klan iblis darah dan rumah Xiao, kan? Mo Xue terbang di samping Xiao Yan ketika mendengar pertanyaan Jenny. Dia segera menjawab. Nona Jenny, harap tenang. Kebetulan daerah ini memiliki sumber daya mineral klan iblis darah. Bahkan jika seseorang menemukan tindakan Kaisar Iblis, mereka tidak akan terlalu curiga. Selain itu, Kaisar Iblis telah memasang garis polisi di tepi kejangkauan pencarian. Begitu ada orang tak dikenal muncul, para tetua akan segera maju untuk menghentikannya. Itu bagus. Xiao Yan dan Jenny menghela nafas lega setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa kembali kemampuan kakak laki-lakinya King Horan. Karena King Horan di mata Xiao Yan sebelumnya, meskipun dia adalah Kaisar Iblis, dia selalu bersikap sangat rendah hati dan tidak pernah memamerkan kemampuan dan kekuatannya di depan Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan menyadari bahwa saudaranya sang Kaisar Iblis adalah orang yang tegas, berani, kejam, dan teliti ketika menghadapi kejadian besar yang tidak sebanding dengan dirinya saat ini. Kakak laki-laki saya memang punya bakat terpendam. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya bisa bernafas dan menikmati pemandangan malam yang tenang. Bulan muncul di langit malam untuk pertama kalinya, tanpa kegelapan yang menyesakkan. Bintang-bintang yang berkelap-kelip menghiasi tirai biru tua yang sangat mirip dengan suasana hati Xiao Yan saat itu. Dia mulai merasa segar. Tidak lama kemudian Xiao Yan dan kelompoknya mendarat di lantai batu biru Xiao Mansion. Sambil memandangi bunga-bunga dan tanaman di Xiao Mansion saat berjalan menuju aula, Xiao Yan merasa seolah-olah berada di dunia lain. Saat sosoknya muncul di pintu aula, seluruh aula mulai mendidih, bagaikan sesendok air yang dituangkan ke dalam panci minyak mendidih. Akhirnya Anda kembali. Senang sekali Anda kembali. Xiao melompat dari kursinya dengan kepala berantakan seperti kain pel. Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia hampir tidak dapat berdiri dan dengan cepat dibantu untuk duduk oleh Xiao Li, Xiao Long dan Kaisar Ming. Lei Salong, Xiao Zhan, dan Feng Feng semuanya menghela nafas lega. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa Xiao Yan aman melalui pesan dari prajurit darah, mereka tetap terasa gelisah tanpa melihatnya. Terlebih lagi pesan dari prajurit darah tidak menyebutkan apakah Xiao Yan mengalami luka apapun, yang membuat mereka semakin khawatir. Sekarang, setelah mereka melihat Xiao Yan baik-baik saja, mereka akhirnya mengendurkan tangan mereka yang terkepal. Wajah King Mu'er terlihat sangat lesu dan bahkan pucat karena khawatir selama berhari-hari. Wajahnya yang menyedihkan ditutupi dengan jejak air mata yang berubah menjadi senyuman, yang membuat orang merasa patah hati saat melihatnya. Long Yi langsung berlari mendekat memeluk Xiao Yan dengan kedua tangannya, membenamkan kepalanya dalam-dalam di pinggang Xiao Yan, mengusap-usapnya dengan enggan dan tidak mau melepaskannya.
Lang Tian yang selalu kecanduan obat menunggu di sini lebih awal, yang merupakan hal langka. Setelah melihat Xiaoyan, dia berdiri dan berjalan mengitari Xiaoyan beberapa kali, memeriksanya dengan seksama dari depan ke belakang, kiri ke kanan, atas dan bawah, untuk waktu yang lama sebelum dia merasa lega. Dia tiba-tiba teringat bahwa ramuan itu sedang disempurnakan di tungkunya. Tanpa berkata apa-apa, dia menepuk bahu Xiaoyan dan bergegas ke ruang alkimia, meninggalkan semua orang tercengang. Saya sangat tersentuh bahwa Lang Tian yang terkubur di kuali dapat keluar untuk mengkhawatirkan saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Dia berpikir dalam hati, tidak heran keterampilan alkimia Lang Tian meningkat begitu cepat. Kegigihan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Setelah tertegun, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tindakan Lang Tian segera meramaikan suasana yang sangat stagnan di aula. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah King Horan. Dia berjalan dengan langkah berat, mula-mula memeluk Xiaoyan erat-erat, lalu merutkan kening dan berkata dengan nada tak senang. Tahukah Anda betapa Anda membuat saudara Anda khawatir? Merasakan perhatian King Horan yang seperti saudara, mata Xiaoyan memerah, menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Saya telah membuat saudaraku khawatir, tapi saya masih berdiri di sini dengan baik. Untungnya Anda masih berdiri di sini dengan baik. King Horan tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Xiaoyan tahu bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dengan pemahaman barunya tentang King Horan, sangat mungkin badai berdarah akan terjadi di benua Dodi. King Horan tidak peduli apakah Xiaoyan mengerti atau tidak. Dia menepuk bahu Xiaoyan, menatap mata Xiaoyan dan bertanya dengan suara serius. Katakan pada saya, apa yang terjadi? Saya membuat semua orang khawatir. Merasakan perhatian dan kepedulian semua orang, kehangatan di hati Xiaoyan terus meluap dan matanya sedikit kabur. Saya tidak akan mengucapkan terima kasih, tapi saya akan mengingat kebaikan semua orang kepada saya sepanjang hidup saya. Saudaraku, kenapa Anda berkata begitu? Ceritakan pada kami apa yang terjadi. King Horan mendesak dengan serius. Xiaoyan menatap King Horan, lalu menatap semua orang di aula, lalu menceritakan secara rinci apa yang terjadi selama kunjungannya ke klan obat. Dari diburu oleh 4 pria berpakaian putih hingga kemunculan misterius 3 pria berpakaian hitam. Dari lolosnya dari kematian di kolam air hingga serangkaian kompetisi dengan klan obat. Dan kemudian masuki aula pertanyaan hati dan sekilas melihat ambang level pikiran. Proses yang mendebarkan itu membekukan angin dingin di aula tersebut. Namun kemarahan Xiaozan yang terpendam selama berhari-hari meledak seperti gunung berapi. Dia membanting meja hingga meledak berkeping-keping karena semangat juang yang kuat. Puing-puing yang berterbangan membangkitkan kemarahan massa. Feng Feng memiliki niat membunuh di kepalanya. Beberapa butir keringat mengkilap menghiasi ujung hidungnya dan alisnya terangkat dengan marah. Kemarahannya hampir berubah menjadi api nyata yang berkobar di udara. Xiaoyu tidak dapat duduk diam lebih lama lagi. Dia mencengkeram kepala yang berantakan itu, menggertakkan giginya dan memancarkan kemarahan yang tak terkendali di matanya, bagaikan seekor singa yang sedang marah. Tubuh King Mu'er gemetar sejak dia mendengar bahwa 4 pria berpakaian putih telah bekerja sama untuk membunuh Xiaoyan. Wajahnya menjadi sepucat kematian ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan hampir lolos dari kematian di kolam renang. Baru setelah dia mendengar Xiaoyan telah keluar dengan selamat dari lantai 3 aula penyelidikan, dia menghela nafas yang telah lama ditahannya. Mereka yang selamat dari bencana besar akan diberkati di masa depan. King Horan menghela nafas pelan. Alisnya yang hitam tebal terangkat tinggi seakan mampu menembus langit. Saudaraku, tahukah Anda kekuatan apa yang telah menyerang Anda? Nada bicara King Horan terdengar tenang, namun cangkir di tangannya diam-diam hancur menjadi bubuk. Tercampur dengan teh dan menetes ke tanah. Melihat wajah King Horan yang benar-benar terkekang,
Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa suara dan mengeluarkan sepotong kain compang-camping dengan kata darah di atasnya dari cincinnya. Saya telah menyobek lengan jubah dari pria berpakaian hitam yang ingin membunuh saya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.